Sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan firman Allah yang mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran hai Muhammad, adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja yang mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut dan akhirnya tidak punya uzur, tidak bisa ikut, akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mendapatkan pahala Badr, yaitu anak mantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, maksudnya ingin menyerang kafilah, belum dikatakan peperangan pada saat itu, karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur. Jadi bukan berhadapan sama kafilah, tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah. Utsman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap, tiba-tiba Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang merupakan istri dia, sakit keras, dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Maka Nabi SAW menugaskan Utsman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah. Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya, tapi menjaga anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW melibatkan Utsman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ghanimah. Sebelum jauh bicara masalah perang Badar, teman-teman sekalian, peperangan yang luar biasa pada saat itu, dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian, kalau Sariyah atau Ghazwah, karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar, tapi jumlahnya cuma 300 saja, persiapan mereka sederhana sekali. Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak. Banyak di antara mereka hanya membawa sebilah pedang saja. Banyak di antara mereka yang cuma membawa beberapa anak panah, yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5-6 anak panah saja. Karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang, gitu kan? Dalam pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lebar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia, kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian, padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perang Badar. Sebagian ulama sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini, dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah tante Nabi SAW. Waktu itu Atiqah belum masuk Islam. Ini bersaudara dengan Abbas, juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam di pembebasan, sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat. Atiqah, teman-teman sekalian, 3 hari sebelum terjadi perang Badar sempat mimpi di Mekah. Dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali, karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat datang dari kejauhan, kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah. Kemudian orang itu teriak dengan suara keras menuju ke arah Mekah, dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah, yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atiqah sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah, kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras. Terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah, diteriakin, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu. Lalu batu itu dilihat oleh Atiqah dalam mimpi, diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah.
dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak dan menimpa semua rumah di Mekah. Nggak ada yang tidak kena, semua kena rumah ini dengan batu itu. Ini mimpinya Atiqah, dan mimpi ini disebut oleh para hadis sejarah dengan mimpi Atiqah, judulnya begitu. Ini tante Nabi SAW. Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget, dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, taman Nabi SAW, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abbas pun sangat ketakutan, karena ini berarti akan ada peperangan, tetapi mereka belum tahu apakah dari muslimin atau dari orang lain. Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan, akan hancur dan seterusnya, akan sedih, tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain. Pada saat itu Abbas pun mau menceritakan, takutnya nanti salah. Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid bin Utbah. Ini salah satu tokoh juga Quraisy, dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini, dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat. Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun, ya. Sampai akhirnya semua penduduk Mekah tahu. Dan ini sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu sifat manusia. Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan, lihat saja, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang apa sih, kagum lihat sesuatu. Nanti orang lain datang, antum sudah pergi. Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang, ditanya, ada apa? Kayaknya ada buaya. Yang orang pertama nggak bicara apa-apa. Pergi orang kedua, orang ketiga nih, lihat cari buayanya mana. Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih. Pernah dengar gak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga lihat dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang, ada apa? Oh, buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan. Apalah segala macam, jadi panjang. Abbas sebenarnya radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam, ya, tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atiqah telah tersebar. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah, dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan, di antaranya Abu Jahal, ya, orang yang merupakan musuh besarnya Islam. Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi Atiqah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf, wahai Aba Fadl, nama anaknya Fadl, anak pertamanya, wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat cukup nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Artinya sudah ada satu orang ngaku nabi, masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi? Abu Jahal menyinggung, kenapa? Karena Atiqah mimpi kan, masa ada lagi Atiqah juga ngaku nabi? Kan sudah ada Muhammad nih, tapi dia singgung dengan bahasa dia. Aku melihat cukup satu orang saja ngaku nabi dari kalian, suku Abdul Muttalib. Abbas bertanya, apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu. Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Ini baru tadi malam diceritain, hari ini sudah sebar semua. Gara-gara titip kata-kata. Jangan ceritain orang, ya. Jadi jangan antum pakai cara ini, percuma. Jangan ceritain orang, pasti sampai kemana-mana gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri, dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri, karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi, maka kalau mimpi itu tidak terjadi, ya, maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong, dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong, ini lagi tantunya pembohong. Maka Abbas bingung pada saat itu. Abu Jahal lalu berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa,
maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong dari suku-suku Arab yang ada. Abbas tetap memungkiri, dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Sudah, Abbas tinggalkan saja. Saat Abbas balik, maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata, maksudnya dari suku Muttalib, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana, dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Gitu kan. Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan suku Muttalib. Artinya Abbas mengatakan, baiklah, kita lihat, kalau 3 hari dia mau mempermalukan suku kita, maka kita akan perangi, saya akan lawan dia. Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi memimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak, gitu kan. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada 2 orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma ini diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu kan, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata 2 orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada 2 perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan 2 perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini? Kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, tadi ada 2 orang yang lewat tapi tidak berbicara dengan kami, hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr radhiyallahu anhu dan juga Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu yang singgah tadi, kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka. Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka, dikorek-korek, ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran sirahnya ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali strategi juga yang ternyata pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali, di antara semua suku Arab hanya orang-orang Madinah saja yang memberikan unta mereka makan kurma. Yang lain tidak ada, makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma, dan kurma itu dianggap makanan elit ya, makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sufyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari 2 orang sahabat ini, dan dia tidak tahu kalau ini sahabat, dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek, ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sufyan malam itu mengutus seseorang kemudian menulis surat ke Mekah. Wahai Quraisy, lalu disebut satu-satu pemilik harta, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abul Hakam atau Abu Jahal, disebutkan satu persatu semuanya, harta kita akan diserang oleh Muhammad, segera kirim pasukan. Malam itu juga, gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan. Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa kotorannya unta.
Tapi ini begitu jelinya, dan memang mereka tahu itu. Terjadi ada pengiriman surat. Abu Sufyan memilih seseorang yang memang terkenal sekali, orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu, subhanallah ya. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya, luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu dan membuat massa langsung bisa percaya. Sekian banyak massa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah, supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar, dan seluruh pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Damdam menuju ke Mekah, teman-teman sekalian. Pada saat mau tiba di Mekah, apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua. Pada saat dia masuk ke Mekah, dia sambil teriak-teriak. Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi, darah semua, robek-robek baju gitu kan. Pada saat tiba di wilayah namanya Bata, ya, Bata ini sebuah wilayah disebutkan, artinya sudah terjangkau. Pintu gerbang sudah kelihatan, penjaga pintu gerbang sudah kelihatan, di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan, ada prajurit yang jaga. Itu dia mulai teriak, ini namanya daerah Bata. Bata itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gauth, Al-Gauth, artinya pertolongan, pertolongan gitu kan. Dalam kondisi berdarah-darah semua ini, tapi darah unta ya. Al-Latima, Al-Latima, Al-Latima itu penyerangan, penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan, dia buat dirinya jatuh berdiri, padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi, jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan. Orang tanya, ada apa? Ada apa wahai Damdam? Dia tidak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Tetap aja dia jalan. Terus dia jalan. Orang sambil dengar, dia terus teriak Al-Gauth, Al-Gauth. Orang Mekah akhirnya kumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai sudah kumpul semua, dan dia berada pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Darun Nadwa. Teriak-teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, teriak-teriak begitu terus ya. Maka pada saat semua sudah kumpul maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya, wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan. Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan. Dan kebetulan Damdam pada saat itu salah satu dari 40 orang prajurit yang sedang mengawal kafilah. Kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak, lalu dia mengatakan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang. Bukan dia bilang baru persiapan ya, sudah menyerang kafilah gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin, maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.500 atau 3.000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam ya, memutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini satu malam terkumpul semua, dan terkumpul 1.000 personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak untuk memanggil seluruh kepala suku memerang, kirim pasukan kalian. Sedikit kita selipkan kisah teman-teman, kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, paman kandung, ya, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya kan, paman kandung Nabi SAW. Tapi dia membenci Islam, dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi SAW yang mencapai masa kenabian, masih hidup dan mereka beriman. Itu adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Ada dua paman Nabi yang sampai masa kenabian tapi tidak beriman. Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Abu Lahab ini teman-teman sekalian, pada saat dia tahu hartanya banyak di situ,
Tapi karena dia merasa dia nggak perlu ikut, dia mau jaga Mekah, khawatir terjadi nanti peperangan benar, kemudian pasukan kalah, maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah. Dia kebetulan pernah mengutangkan uang kepada seseorang, dan dia berkata kepada orang itu, kalau kau mau utangmu lunas, maka keluarlah mewakiliku. Bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang. Maka orang itu pun setuju. Akhirnya orang tersebut pergi mewakili Abu Lahab. Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan, Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar, dari asli Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku Khazraj, ya, terkenal sekali, yang pada saat dia meninggal singgasananya Allah, arsy-nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah, Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya. Umayyah bin Khalaf ini kalau datang ke Madinah bertamu di rumahnya Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di sahabat dekat. Dua-duanya pemimpin suku, ini di Mekah, ini di Madinah, dan dua-duanya orang kaya raya. Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu. Masuklah Sa'ad bin Mu'adz menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad, wahai Umayyah, beritahukan kepada saya kalau Ka'bah kosong. Kapan kosong? Tidak ada orang tawaf, orang Mekah, saya mau tawaf. Malam hari nggak apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang, dan mereka bersiul serta bertepuk tangan. Dalam Al-Quran dikatakan mukaan wa tasdiyah. Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul. Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang, dan kita tahu nanti dalam sirah kita dijelaskan panjang lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan? Maka Sa'ad tidak mau tawaf pada saat itu. Kata Umayyah, baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya, dan dia tidak cerita nih, dia cerita sama Abu Jahal sama Abu Lahab kalau ada tamu saya Sa'ad, karena mereka benci dengan penduduk Madinah, gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya, dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad, ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah, mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya, memang terkenal juga. Kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'adz, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah hidup. Gitu. Berani benar kau masuk di sini. Gitu kan? Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga, gitu kan. Saya akan lawan kamu, dan kalaupun saya terbunuh, kau pikir sukuku akan tinggal diam? Mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal, demi Allah kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya. Tapi ini muslim, ini kafir kan, seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami, gitu loh. Sa'ad kepala suku, ini sahabatnya, tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela, ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu, ini informasinya, perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW sudah menginformasikan kami akan membunuhmu nanti. Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum perang Badar, kalau kami akan membunuhmu nanti, tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah itu tuh kaget, dia lagi pegang sebuah benda, jatuh bendanya. Dan Umayyah ini sekali lagi kafir dengan risalah Nabi SAW, tapi dia tahu Nabi jujur. Apa dia bilang? Apakah Muhammad menjelaskan
apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi kami akan membunuhmu, itu pasti, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam riwayat ini dikatakan Umayyah pun bingung. Maka Umayyah meninggalkan dua-duanya, pulang ke rumahnya. Rupanya karena Umayyah pergi, Abu Jahal takut juga. Nggak jadi berantem nih. Abu Jahal tinggalkan juga. Sa'ad bin Mu'adz pulang ke Madinah. Karena nggak jadi pertengkaran, dia sudah pulang, gitu kan. Pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah, belum masuk Islam, menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang diberitakan Sa'ad kepadaku malam ini? Kata istrinya, tidak. Apa itu? Istrinya juga kafir, gitu kan. Dia bilang, Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Dia bilang, saya sudah tanya kepada Sa'ad, tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik, ini teman-teman sekalian, kejadian ini 3 bulan sebelum kejadian penyerangan, akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpegang terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah. Pasukannya 300 duduk depan dia. Enggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa enggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad bin Mu'adz? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku, gitu kan? Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Enggak usah percaya, enggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan? Dia bilang, demi Allah saya enggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar, gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa, khusus baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah. Nih, pakai minyak wangi nih, hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kata Umayyah, kenapa kau kasih minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. Maka Umayyah marah, Umayyah tepis bara api itu, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Kau mau pergi? Bukankah diingatkan? Bukankah Sa'ad bin Mu'adz sudah cerita kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhmu? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar, beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu istrinya pun menyiapkan. Subhanallah, setiap kali pasukan Quraisy yang 1000, terkumpul 1000 akhirnya kan, setiap kali istirahat menuju ke Madinah, menuju ke Badr, setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tergiring ke perang Badr. Dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu anhum, mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya, dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad mengatakan, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri. Maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya.
Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya, anaknya demi keselamatan hartanya. Dia tidak faham, dia mengatakan kepada Sa'ad, apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini? Kata Sa'ad, tidak, tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku. Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar mulut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. Sedikit teman-teman sekalian, kita sebutkan Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain namanya suku Kanana. Suku Kanana. Suatu hari ceritanya begini, ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia, tidak usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu diahnya 100 ekor unta. Kalau orang dibunuh, bayar 100 ekor unta. Keluarganya lebih pilih terima duit aja daripada dibunuh orang ini, dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian, biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah, orang yang dibunuh ini. Suku Kanana akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman, perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW, belum ingin menyerang Madinah. Tapi ini punya masalah ini menjadi masalah bagi Quraisy karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah, untuk menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana. Dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka. Suku Kanana pada saat tidak mau diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu menyerang Nabi SAW karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, maka syaitan bisa saja iblis langsung yang menjelma menjadi manusia, dan dia menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jush'um, dan Jush'um adalah cabang terbesar suku Kanana. Jadi Kanana tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh. Tetapi syaitan datang menjelma, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma lalu bergabung dengan majlis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal. Masih ingat ya? Baik. Walaupun 3 orang yang jawab tidak apa-apa lah. Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian, syaitan menjelma jadi Suraka bin Malik al-Jushumi. Nanti ini masuk Islam orang ini. Dan Suraka bin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah, yang akhirnya kudanya tenggelam, dia jatuh, dia dapat surat jaminan dan seterusnya. Syaitan menjelma jadi dia, kemudian bergabung di majlis syurahnya Quraisy. Lalu dia berkata, tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana. Kanana tidak akan menyerang kalian. Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu ya. Quraisy pun pada saat itu merasa tenang karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana, dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar. Dan ini semua teman-teman sekalian karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar, dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan. Sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar, muslimin yang akan menang. Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha, dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak, atau akan berpengaruh atau tidak tahu. Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi, dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi Suraka bin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sungguhnya saya ini pelindung kalian. Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada, gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya takut, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat. Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya. Kalau malaikat begini sudah datang, habis nih ceritanya. Udah pasti kalah gitu. Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar. Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar sirah nih. Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya, sebab kejadian kita tidak paham nih. Mungkin hanya umum, oh syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya. Syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya ayat, dan hadis ini hadis sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi SAW pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan 1.000 orang, beliau SAW mengetahui kekuatan pasukannya hanya 313 orang, 314 dengan beliau SAW. Jadi ini cuma 30% dari kekuatan orang Quraisy kurang lebih. Dan perlu diketahui 314 orang ini niatnya bukan untuk perang. Makanya saya bilang tadi lebih sederhana. Tidak pakai baju pedang, tidak pakai baju besi, tidak pakai topi besi, pakai pisau, pedang sederhana. Ada yang cuma bawa tombak, ada yang cuma bawa beberapa busur panas saja. Pada saat itu jumlah sahabat tepatnya 313 orang, 315 dengan Nabi SAW, dan hanya terdiri dari 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling bergantian menunggangi unta mereka, dan yang sama sekali tidak memiliki hewan, maka sepanjang perjalanan mereka berjalan kaki. Sementara Quraisy memiliki 1.000 orang, semuanya personil perang, terdiri dari 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta. Jadi semuanya menunggangi. Jadi kalau kita sekarang perang ini ada pejalan kaki, gitu kan? Pasukan muslimin jumlahnya banyak yang jalan kaki dan cuma sedikit, 68 orang saja, 68 ekor unta saja dengan 2 ekor kuda. Jadi cuma 70 ekor kurang lebih. Jadi masih ada 200 sekian orang yang jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki gitu kan, dengan sederhana. Sementara Quraisy 1.000 semuanya menunggangi kuda. Kalau kayak zaman sekarang semuanya pakai tank, dan yang lainnya sendiri cuma jalan kaki gitu. Quraisy juga membawa selain daripada 1.000 personel kuat ke perang itu, mereka membawa juga ratusan ekor unta yang membawa makanan-makanan ya, logistik mereka. Kemudian juga mereka membawa banyak wanita, penari-penari ya, yang sengaja dipilih, yang memiliki suara-suara yang indah, badan-badan yang indah untuk memotivasi pasukan untuk berperang. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah menginformasikan para Nabi SAW tentang keluarnya pasukan Quraisy. Jadi sampai pada saat Quraisy sudah keluar dan sudah mendekati Badar, Nabi SAW waktu itu belum tahu kalau Quraisy sudah keluar. Informasinya Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip rekayasa Allah, strategi Allah supaya peperangan terjadi. Dan perlu digarisbawahi, waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW. Jadi ini berat, peperangan pertama, bukan hal yang ringan gitu. Harus di sini punya motivasi yang besar. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu
Quraisy keluar dengan 1000 kekuatan, 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka, dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak.